Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat datang di Dining atau Digital Learning keempat tahun ini. Sebelumnya, perkenalkan kembali, saya Septina Heti Zarifa atau yang biasa dipanggil Tina, selaku penanggung jawab Dining 2022. Sebelum memulai acara, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih kepada teman-teman dan kakak-kakak semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi ilmu bersama kami di Dining kali ini. Dining kali ini akan membawakan satu materi tentang English Phonetic and Phonology yang akan dibawakan oleh Kak Diah Alia Maulidia. Selanjutnya saya akan membacakan CV pemateri kali ini. Untuk nama lengkap yaitu Kak Diah Alia Maulidia, lahir di Bekasi tanggal 29 Juni 2002 dengan beralamat di Pondok Cipta Blok G nomor 93 Bintara, Bekasi Barat dengan nomor telepon yaitu 0858 8248 4244. Untuk alamat email sendiri yaitu diaalia20@gmail.com dengan status mahasiswa dan aktivitas Kadia saat ini yaitu sedang menjalani studi independen atau MSIB. Selanjutnya untuk moto hidup sendiri yaitu berani mengambil keputusan, berani bertanggung jawab. Pesan untuk peserta yaitu make progress even if it's only 1% at least you try. Oke, terima kasih karena Kak Dia sudah ada di sini. Bagaimana Kak Dia kabarnya hari ini? Oke, kabar aku baik banget siang hari ini. Kabar Tina gimana siang hari ini? Alhamdulillah baik juga nih Kak. Oke, karena sudah pukul 13.03, bisa dimulai. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, thank you Tina. Aku izin share screen ya. Oke Kak Dia. Layarnya udah keluar, kelihatan belum Tina? Sudah Kak, sudah Oke, terlihat. aku langsung mulai aja kali ya. Boleh Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Oke, jadi kenalin, aku Diah Alia Maulidia. Panggil aja aku Diah. Aku dari angkatan 2020 dan siang hari ini kita akan discuss bareng-bareng nih tentang topik kinds of sounds, salah satu topik dari mata kuliah English Phonetic and Phonology. Jadi kita langsung mulai aja kali ya, bahasan kita di siang hari ini tuh apa aja. Jadi di siang hari ini kita akan bahas yang pertama tentang segmental dan suprasegmental dan yang kedua kita akan bahas phonetic and phonemic differences. Oke, maybe kita akan start yang dari topik pertama ya, dari segmental and suprasegmental. Apa sih bedanya segmental dan suprasegmental? Kalau dari definisinya sendiri aja tuh udah beda dan dari katanya aja udah beda supra dan ada yang segmental doang gitu. Intinya kalau segmental phonology itu dia fokus how we produce the sound gitu, how kita mengucapkan vowels gitu, pengucapan kita, mannernya gimana untuk mengucapkan vowels and consonant. Sedangkan kalau yang suprasegmental itu dia yang lebih complicated gitu, dia lebih dari sekedar kita mengucapkan kata-kata vowels atau dari consonants gitu. Jadi kita lebih ke mengandalkan ke pitch, juncture, stress, and intonation. Jadi lebih hidup kata-kata kita gitu. Oke, maybe sekarang kita akan start dulu dari pembahasan yang segmental phonology, yaitu vowels. Nah, di sini aku udah attach namanya vowel chart yang ngebantu kita untuk mengucapkan vowel itu dengan benar gitu. Untuk yang garisnya
sejajar gitu atau horizontal, dia berarti ada front, central, and back, itu adalah posisi lidah kita. Sedangkan kalau yang vertikal atau yang lurus, itu yang close mid, open mid, and open, itu adalah lebar mulut kita saat mengucapkan vowels ini. Misalnya di sini aku udah coba cari gambar yang mirip-mirip banget dengan pengucapan yang sebenarnya. Misalnya rounded. Kalau rounded itu misalnya O, itu kayak O, itu kita bulat kan mulutnya. Itu kayak kita ngucapin hot, dog, and hospital. Tuh misalnya terus yang bentuknya kayak tapal kuda kebalik, itu U. Berarti kalau lihat dari chartnya U, dia kita rounded dan itu seperti kita mengucapkan kata put, look, dan good. Sedangkan kalau U yang ada titik duanya berarti dia termasuk ke long vowels, di mana pengucapannya lebih panjang U-nya. Dan kalau dari chartnya sendiri, posisi lidah kita tuh ada di belakang dan mulut gitu hampir kayak close gitu, kayak U gitu kan. Tapi emang rounded gitu. U yang panjang misalnya kita ada kata room, kayak room, good, kayak gitu. Selanjutnya kalau spread, yang spread itu kita kayak senyum, kayak spread, I, E. Terus yang kebalik itu namanya swallow, O. Terus yang I.2 berarti itu long vowels, I gitu. Misalnya kalau I yang pendek nih, yang I aja, itu berarti kayak hit, pick, sama tip. Terus kalau yang berarti kayak let, wet, and neck gitu. Kalau misalnya yang gitu ya, yang ada A sama gitu. Itu seperti hat, back, and cap gitu. Terus kalau swa tuh yang yang kebalik tuh. Kan disebutnya kita bisa coba ambil kata apart, minute, pilot gitu. And then kalau yang I-nya panjang. I berarti hit, lick, piece gitu. Beda kan, jadi yang I panjang dan yang I pendek itu beda, yang long and short vowels itu beda juga dari bunyinya aja itu udah beda gitu kan. Nah kalau neutral itu posisi mulut kita nggak terlalu menunjukkan perubahan yang kelihatan banget dari posisi mulut kita normal gitu. Misalnya yang kayak tapi dia nggak gitu, nggak sampai rounded mulut kita kayak. Kalau yang bentuknya kayak N itu kayak di cut, lock, and cup. Dan kalau yang A yang panjang berarti yang A.2 itu kayak start, love. And kalau yang bentuknya kayak 3 itu kayak hurt, work, and serve gitu. Oke, untuk rounded, spread, sama neutralnya berarti kita udah clear ya. Kalau rounded kelihatan banget dari mulut kita. Kalau spread gampangnya kita kayak senyum, berarti yang sama I gitu. Dan kalau neutral mulut kita biasa aja, nggak terlalu berubah. Oke, nah di sini tuh ada yang tadi udah aku sebutin juga di sebelumnya, ada short vowels and long vowels. Dan dari short vowels and long vowels ini juga yang paling gampang identifikasinya dia mana long, mana short itu dari titik duanya. Kalau di situ ada titik dua berarti dia masuknya ke long vowels. Dan dari short vowels and long vowels ini juga bisa ngerubah arti dari suatu kata gitu. Misalnya kita sheep and ship. Sheep yang domba dan ship yang kapal itu kan beda arti dan beda benda juga tentunya gitu. Jadi emang harus hati-hati dalam mengucapkan short vowels or long vowelsnya gitu. Nanti mungkin aku bisa attach link di akhir, nanti aku kirim di kolom chat yang bisa ngebantu teman-teman juga buat latihan pengucapan vowel sounds-nya yang benar gitu. Nah, di vowels juga itu ada yang namanya diphthongs dan triphthongs. Simpelnya kalau diphthongs itu gabungan dari dua vowels. Tapi syaratnya diphthongs itu yang vowels pertama itu lebih panjang daripada vowels yang kedua. Kayak A. Contoh di tabel ini. Kayak A, oi, I. Jadi yang panjang bukan di
akhir atau di vowels kedua, tapi di vowels pertama. Contohnya diphthongs nih, kita ada A, itu ada kayak di pay, grade, and made. Terus kalau misalnya O, kayak di round, how, and brown. And then kalau kita udah ngebahas triphthongs, berarti triphthong itu simpelnya ada 3 vowels yang ada di satu kata itu gitu. Misalnya kayak our, itu ada A, U, E, ada swa kebalik itu, our, power, tower. Dan kalau di fire gitu, ada A, I, N, E, fire, tired, and flyer. Seperti itu. Oke, sekarang kita clear sama vowels, kita lanjut ke consonants. Nah, kalau di consonants itu dia identik banget sama yang namanya voiced and voiceless. Dari namanya aja voiced berarti vocal cord kita, our vocal cord itu vibrate, bergetar gitu. Jadi ada bedanya. Sedangkan kalau voiceless itu lancar-lancar aja. Airnya through our mouth itu lancar banget. Oke, mungkin ilustrasi selanjutnya nih akan ngebantu teman-teman juga untuk dapat bayangan mana voiceless and voiced gitu. Kalau voiceless sendiri itu namanya bisa sebutnya fortis. Jadi air passing through the mouth. Jadi nggak ada hambatannya. Nah, untuk gambar yang di sebelah kanan ini nih, dia kebuka kan vocal cord-nya dan dia nggak vibrate rapid gitu. Berarti dia voiceless. Sedangkan kalau gambar bawah ini, vocal cord-nya dia rapat dan bergetar. Nah, itu kita sebutnya voiced atau lenis. Nah, untuk ngebantu mana sih yang voiced and voiceless, itu kita bisa menggunakan consonant charts. Di sini juga dijelasin mana place of articulation-nya sama manner of articulation-nya. Mungkin kita bisa coba ambil beberapa contoh gitu ya untuk kita praktekin gitu. Misalnya nih ya, kita mau coba yang bilabial. Nah, kalau dari definisi sendiri, bilabial berarti mulut kita ya, bibir kita tuh saling bertemu. Berarti misalnya voice, kayak pay. Itu vocal cord kita nggak vibrate. Sedangkan kalau kita bandingin sama yang by, but, itu our vocal cords itu bergetar gitu, vibrate. Contoh lainnya kalau bilabial yang nasal misalnya yang mi. Nah, itu nasal itu berarti kita agak ke hidung gitu dia. Selanjutnya misalnya kita coba labiodental. Nah, labiodental itu dia bibir kita ketemu sama gigi. Jadi bibir bawah ketemu sama gigi atas. Jadi kayak masuk gitu bibir bawahnya ke belakang gigi atasnya. Misalnya kayak funny and van. Itu kan beda ya. Ada getaran saat kita mengucapkan kata itu. Nah, mungkin bisa kita lanjut ya untuk selanjutnya. Kita masuk sekarang nih ke suprasegmental. Di suprasegmental ini, seperti aku bilang di awal tadi, kita lebih complicated. Dari sini kita lebih main ke pitch, juncture, stress, and nanti kita akan membentuk intonation dari semua aspek ini. Gitu. Simpelnya, kalau pitch itu tinggi rendahnya kita berbicara, and kalau juncture itu simpelnya jeda saat kita ngomong gitu. Kita kan ngomong nggak terus-terusan satu kalimat gitu sampai titik. Pasti ada jeda kayak jeda. Nanti lanjut lagi kalimat selanjutnya. And kalau stress word berarti itu kita ada penekanan entah di syllable pertama atau di second syllable atau di third syllable. Oke, misalnya kita mungkin bisa start dulu dari juncture ya. Juncture itu yang tadi delay atau jeda saat kita mengucapkan kata-kata gitu, kalimat. Nah, juncture sendiri itu ada 4 jenis nih. Ada yang open plus, single bar, double bar, and double cross. Kalau yang dari open plus itu dia yang paling dekat jedanya itu di satu kata kayak a name, an aim. Jadi yang sebuah nama dan sebuah tujuan. Kalau jedanya kita nggak pas, itu bisa misunderstanding kayak yang kita mau ucapin an aim, sebuah tujuan, tapi kita nyebutnya kayak a name.
sebuah nama, jadi orang juga bisa misunderstanding gitu. Selanjutnya misalnya kita ada that stuff and that stuff. Yang that stuff benda atau that stuff yang sulit gitu. Selanjutnya ada single bar. Nah, single bar ini kita biasa jeda untuk penekanan gitu. We visited our student who are sick. Jadi untuk menjelaskan siapa student yang kita visit gitu, yang who are sick, student yang sakit gitu. Dan kalau coba lagi kayak one of the students who are absent are sick. Jadi ini menekankan, jadi kita juga bisa membuat tekanan-tekanan yang membentuk makna gitu. Jadi kita menyampaikan kalimat itu ada meaningful gitu, nggak cuma asal bicara gitu. Selanjutnya kalau double bar, nah namanya juga double bar, jadi dia jedanya ini lebih lama daripada single bar. Misalnya di sini aku kasih contoh yang Dr. Adrian. Our national hero was born on June 12, 1997. Jadi jedanya dia lebih lama. Lalu yang terakhir ada yang namanya double cross. Double cross itu kayak selesai kita ngucap langsung kayak hilang. Kayak let's go. Udah, hilang. Kita kayak nggak akan melanjutkan kalimat selanjutnya gitu. Lalu ada juga yang biasanya di quotes-quotes gitu. Misalnya aku ambil satu contoh. A vision without action is a daydream. Jeda. Habis itu baru kita masuk lagi ke kalimat selanjutnya. An action without vision is a nightmare. Paling masih satu makna kan yang disampaikan itu masih bersambung gitu, masih saling menyambung maknanya gitu. Oke, next. Nah, kita bahas tentang stress word. Nah, kalau stress itu ada primary stress and secondary stress. Simpelnya kalau primary stress itu dia penekanannya lebih kuat dan tandanya itu kalau nanti di phonetic transcription itu dia biasanya ada di koma atas. Sedangkan kalau secondary stress itu dia main di koma bawah. Dan dari stress word ini juga bisa merubah class of word dari suatu kata gitu. Tadinya dia noun bisa jadi verb kalau kita penekanan stressnya ini beda. Misalnya present and present. Present and present. Itu beda. Padahal satu tulisan. Dan itu bisa mengubah maksud dari apa yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya misalnya insult and insult. Insult and insult. Jadi kita nekan yang pertama di first syllable sebelum i itu sebagai noun, insult. Insult. Sedangkan kalau yang di sebagai verb, insult. Jadi kita nekaninnya di second syllable atau di salt-nya. Dan juga stress word ini bukan hanya ada di simple word, tapi emang semua kata termasuk sampai yang kompleks itu. Seperti kalau ini dia ada gabungan dari dua noun. Itu udah kompleks word dia kan. Nah, itu simple banget. Kalau yang complex word itu penekanannya biasanya emang di kalimat awal. Nah, simple complex word itu yang gabungan dari dua noun. Just suitcase. Itu akhirnya membentuk makna baru dan kita penekanannya di suit-nya, di first syllable-nya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke pitch. Nah, kalau pitch ini ya tadi seperti tinggi rendahnya. He didn't come home. Yes. Oke, sorry. Jadi kalau pitch itu dia tinggi rendahnya nada kita waktu bicara dan itu mempengaruhi apa yang kita bicarain. Kalau dia di lowest level atau di level 1 itu berarti kalau nggak ending ya itu biasanya ending dari sebuah kalimat yang kita ucapin. Kalau kedua itu neutral, itu emang awal kita start itu biasanya di level 2. Nah, itu nggak di stress biasanya. Nah, kalau di level ketiga, pitch ketiga itu adalah syllable yang emang kita pengen stress, kita pengen tekan itu di syllable itu. Dan kalau keempat, itu yang highest banget, itu dia biasanya untuk menekankan emosi. Our emotion. Itu dia lebih di level 4. Oke, jadi aku juga udah attach video yang bisa ngebantu teman-teman nih untuk ngebedain gimana sih kalau di level 1, 2, 3, dan 4 itu bedanya gimana. Oke, sekarang
Let me know aja kalau emang suaranya nggak masuk, nanti aku coba share lagi gitu ya. Semoga ini suaranya masuk ya. Kita nonton dulu videonya bentar aja kok ini. He didn't come home yesterday. Being low here yesterday is just because it's the end of the sentence. Now here we have some emotion involved. What did he do? You start really low. What did he do? You can't believe what you're hearing. Like, he did what? Would be another way to say the same thing. Or here we have some surprise or disbelief. He proposed after 1 month. Can you believe that? Another one would be, I can't believe that. So start listening for how people use. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kalau pitch itu ada perbedaan dari yang low sampai yang extra high. Dan itu juga punya fungsi masing-masing. Saat kita pengen emosi, yang kita tekanin di emosinya, berarti kita emang tinggiin di level 4-nya gitu. Oke, selanjutnya setelah kita bahas pitch, apa yang kita bahas yaitu tentang intonation. Nah, kalau intonation ini ada 4 jenis. Ada fall intonation, rise fall intonation, and fall rise intonation. Oke, jadi kalau fall intonation berarti dari tadi ada datar, turun kita. Write your name here. Write your name here. Jadi emang turun. Leave it on the desk. Shout that out. Jadi emang turun gitu. Sedangkan kalau rise intonation emang kita commonnya nemunya di question. Di question form gitu, kayak seperti yang udah aku contohin cobain di sini. Aku udah put are you thirsty? Pasti are you thirsty? Gitu. Jadi naik intonation-nya di akhir karena emang itu question form kan. So is that the new doctor? Naik kan. Nah, gitu. Jadi jadi clear ya untuk fall intonation and rise intonation. Selanjutnya yang rise fall intonation itu gimana? Jadi kita habis naik, turun. Misalnya biasanya kita kalau nyebutin list, itu pasti yang akhir, udah di list terakhir, itu kita udah mulai down, karena itu menunjukkan kita udah end kalimat kita. Misalnya di sini aku kasih contoh yang we've got apples, pears, bananas, and orange. Jadi emang turun gitu. Lalu itu juga bisa untuk menggambarkan sebuah kalimat yang emang belum finish gitu. Kayak, well, the letter is nice. Harusnya ada sambungannya lagi, jadi tapi dia seperti menggantung gitu. What was the meal like? The fish was good. Jadi dia sebenarnya masih mengekspresikan kalimat selanjutnya, tapi dia berhenti gitu. Jadi ngegantung gitu. Kalau fall rise intonation untuk yang unfinished thought. And then kalau fall rise intonation itu seperti dia ragu-ragu gitu, kayak I don't quite remember. And well, I suppose so. Jadi emang memiliki makna tersendiri. Makanya oleh karena itu tadi kita udah bahas apa aja? Di suprasegmental kita udah bahas tentang juncture, stress, pitch, and intonation. Sedangkan di segmental tadi kita belajar apa? Kita udah belajar tentang vowel, how to produce vowelnya, plus mannernya, terus consonant juga, diphthong, and triphthongs. Jadi udah kelihatan bedanya nih kalau yang si segmental ini hanya how we produce, sedangkan yang suprasegmental itu gimana kita bisa menyampaikan makna dengan kata-kata itu. Oke, sekarang kita udah mulai move on nih ke topik kedua kita, yaitu tentang phonetic and phonemic differences. Nah, spesifiknya kita fokus di transcription-nya dia. Karena emang beda kan untuk phonetic dan phonemic transcription itu berbeda. Oke, nah bedanya itu di mana? Nah, kalau dari definisinya dulu, phonemic transcription itu dia bukan suara sebenarnya, bukan how the actual way we sound that word gitu. Jadi bukan
yang sebenarnya kalau fonemik. Sedangkan kalau fonetik itu adalah benar-benar gimana kita mengucapkan kata tersebut gitu. Dan juga ada perbedaan yang sangat kelihatan banget kalau fonemik dia huruf kata-katanya itu dikurung pakai tanda miring slash. Sedangkan kalau fonetik dia pakai bracket. Mungkin kamus-kamus tuh banyak kan ada yang bracket, ada yang slash. Ini yang bedanya fonemik sama fonetik. Oke, ini coba. Di sini ada contoh strewn. Nah, kalau di phonemic transcription, benar-benar seperti kayak strewn. Sedangkan kalau di fonetik, kita bisa lihat kalau U-nya ternyata dia long vowel nih U-nya gitu. Strewn. Jadi kita bukan bacanya nggak strewn, jadi short vowels. Of course itu berbeda gitu kan. Misalnya lagi tent. Nah, ini dia nya itu mengikuti tulisan aslinya Nah, ini yang tadi kita di consonant chart itu juga ada lambang seperti ini kan. Nah, sedangkan kalau di phonetic transcription itu dia lebih jelas lagi ternyata nya itu di awal ada h-nya juga kayak tent. Oke, selanjutnya yang terakhir nih contohnya nih, ada clean. Kalau di phonemic benar-benar tulisannya clean, K-L-I-N. Dan kita nggak tahu dia sebenarnya itu short vowels atau long vowels, nggak tuh si I-nya. Sedangkan kalau di fonetik, kita bisa tahu nih, oh ternyata I-nya harus saya baca panjang nih, kayak clean. Bukan clean, tapi clean. Jadi, itu membantu kita. Nah, makanya, kenapa kalau fonemik itu bukan cara sebenarnya kita mengucapkan atau bukan bunyi sebenarnya kita mengucapkan, sedangkan fonetik adalah bunyi sebenarnya atau cara sebenarnya kita mengucapkan kata-kata tersebut gitu. Alright, jadi sekian materi dari saya dan mungkin kita bisa review dikit apa aja yang udah kita pelajarin di hari ini. Kita udah belajar yang pertama tadi tentang segmental dan suprasegmental. Di segmental kita belajar consonant, vowels, dan how we produce vowels and consonant sounds. Selanjutnya ada diphthong, triphthongs. Lalu di suprasegmental kita udah belajar stress, juncture, jedanya, stressnya, penekanannya, pitch, tinggi rendahnya, intonation, how kita naik turunnya tadi saat mengucapkan kalimat. Selanjutnya tadi kita juga terakhir bahas tentang phonemic and phonetic transcription, di mana kalau yang phonetic itu dia lebih ke actual way kita mengucapkan kalimat kata tersebut. So ya, dari saya itu aja nih discuss kita di siang hari ini. Mungkin aku balikin ke Tina ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dia atas penyampaian materinya yang tadi sangat bagus ya Kak. Terus juga saya juga yang semester ini ambil EPP ya yang sama Pak Ivan juga alhamdulillah jadi makin mengerti setelah tadi mendengarkan penjelasan EPP ini dari Kak Dia. Terus juga karena sudah selesai penyampaian materinya, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau menulis pertanyaannya di kolom chat box. Dipersilahkan. Oke, Kak Diah, ada satu pertanyaan dari Maria Grace Keviana. Selamat siang, Kak Diah. Izin bertanya, untuk menentukan stres dalam setiap kata, apakah ada tips tertentu untuk mengetahui di mana letak stresnya, atau memang perlu banyak menghafal dan juga latihan, Kak? Oke, thank you. Siapa tadi? Grace yang nanya ya. Oke, thank you Grace buat pertanyaannya dan thank you juga Tina untuk tadi udah bacain questionnya. Jadi kemarin di semester 3 aku juga kebetulan dapat materi yang stress word dan dari buku yang sebagai referensi aku juga cara satu-satunya untuk kita bisa familiar di mana stress word-nya emang kita harus banyak membaca dan mendengarkan gitu. Jadi stress word-nya di mana kita bisa tahu tepatnya gitu. Jadi semoga menjawab ya, Grace. Oke, untuk Maria Grace Keviana, apakah sudah terjawab pertanyaannya?
Oke, sudah terjawab. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bisa raise hand atau ditulis di kolom chat box. Oh iya teman-teman, aku juga ada rekomendasi nih. Kalau ada website dan ada aplikasi. Jadi untuk EPP ini dulu aku kebantu banget sama website ini namanya Oxford Learner Dictionary. Itu dia ada tuh di situ jelas banget stress word-nya di mana dan bentuk fonetiknya seperti apa. Lalu kalau yang bentuk aplikasi ada namanya Elsa Speak. Itu benar-benar ngajarin kita cara mengucapkan kata-kata itu bener banget kayak kalau dia harusnya tapi kita nyebutnya itu nanti dia salah gitu. Jadi semoga teman-teman bisa lah memanfaatkan aplikasi Elsa Speak sama website itu untuk membantu teman-teman memahami English Phonetic and Phonology ini. Oke, baik. Terima kasih Kak Diah atas tipsnya ya. Sangat membantu. Mungkin nanti juga akan saya cari ya, karena jujur ini sangat dibutuhkan ya, apalagi untuk kita para calon-calon pendidik untuk bisa mengucapkan semua kata dalam bahasa Inggris dengan baik. Oke, untuk yang mungkin sekali lagi, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin karena sudah jelas semuanya, tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan lanjut ke sesi selanjutnya ya, Kak Di. Apa? Tidak apa? Kita lanjut ke sesi selanjutnya, karena kita sudah menjalankan sesi penyampaian materi dan juga tanya jawab. Kita akan mendokumentasikan dulu nih momen ini untuk ya biar bisa dikenang. Selanjutnya untuk teman-teman dan kakak-kakak, boleh nih on cam biar kelihatan nih wajah-wajah rupawannya. Oke, boleh on cam ya. Ada Naura, Grace, terus juga ada Nabila Nur Azizah, terus Nabila Nur Sabrina, Bulan Fadilah, Yosi Kusuma, Geraldo Isa, Nadila, Nur Soraya, Steve Aditya, Regina Anjalita, Imelda, Emilia, dan lain-lain. Boleh nih on cam? Oh ya, sebelumnya ada pertanyaan nih Kak dari Regina Angelita. Maaf Kak, untuk PPT materi tadi, apakah kita bisa mendapatkan PPT pemaparan tadi? Boleh, nanti aku send ke Tina aja ya. Apa langsung ke Regina atau gimana? Oh, mungkin bisa saya dikirim ke saya dulu Kak, biar nanti saya kirim ke grup angkatan. Oke, thank you Tina. Oke, terima kasih Kak Dia. Oke, karena yang on cam sudah segini, apakah ada yang mau on cam lagi? Ditunggu sampai hitungan kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Saya screenshot ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, mungkin bisa gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga kepada Kak Diah karena sudah menyampaikan materi untuk EPP di Dining keempat kali ini. Semoga materi kali ini bisa membantu teman-teman dan kakak-kakak semua untuk di dalam perkuliahan dan juga kehidupan sehari-harinya. Oke. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Terima Tina. kasih, Kak. Aku izin live ya. Ya, terima kasih Kak Dia. Iya.